Oke. Bisa dimulai Bu Mentor? Bisa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan sesi yang kelima, presentasi aktualisasi atas nama Ibu Difka Sari SPD. Yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Nispa SPD. Terima kasih atas kehadirannya dan baru bertemu ya tatap muka yang tadinya melalui Zoom. Yang saya hormati Bapak Irfan, ya Pak Des, selaku penguji yang baik hati, Masya Allah. Dan kami persilakan Ibu Difka untuk menjelaskan kegiatan aktualisasinya. Jadi nggak usah dibaca output, nilai berakhlak, dampak, tapi Ibu lebih menjelaskan kegiatan-kegiatan selama 1 bulan di lapangan itu apa saja. Gitu. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Untuk pembahasan waktu, kami saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya. Ya, di slide pertama ini ada judul laporan dari aktualisasi saya, upaya peningkatan minat belajar baca tulis melalui belajar baca pada siswa kelas 1 SD Kaupan. Ya, yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut karena ini. Pertama adalah PTM terbatas, kemudian COVID-19 dan juga malasnya siswa belajar. Isu yang saya ambil adalah hanya belajar baca tulis pada siswa kelas 1 di SDN Kaupan. Kemudian gagasan kreatif upaya peningkatan minat belajar baca tulis pada siswa kelas 1 SDN Kaupan. Dan ini kegiatan 1, persiapan rancangan. Kemudian di kegiatan 2 ada dokumentasi dari kegiatan 1. Ya, sudah dokumentasinya Pak. Kemudian ini masuk kegiatan 2 juga, melakukan koordinasi dengan guru, kemudian mensosialisasikan kepada siswa dan membentuk tim kerja dengan guru. Di sini juga ada bukti fisiknya berupa foto dokumentasi. Kemudian ini ada kegiatan ketiga, mencari referensi ini dan sudah masuk di pembuatan pojok baca. Di kegiatan ketiga ini kami supaya sudah masuk di pembuatan pojok baca yang ada di ruang kelas 1. Di sini juga saya tampilkan dokumentasinya. Kemudian di kegiatan 4 itu ada pelaksanaan aktualisasi dengan melakukan kegiatan pembelajaran di pojok baca di dalam ruang kelas. Hal ini saya lakukan untuk menarik minat siswa supaya mereka lebih ada peningkatan minat belajar baca tulis mereka, karena kelas 1 adalah kelas pemula, di mana ini kompetennya itu memang dasarnya adalah dari kelas 1, yaitu baca tulis. Sehingga saya mengambil pembuatan pojok baca ini semata-mata untuk meningkatkan pembelajaran minat baca siswa itu, supaya dalam ruangan itu, karena kelas saya ini masih kelas yang polos, saya mengambil judul pembuatan pojok baca ini supaya di pojok baca ini bisa terdapat pembelajaran berupa game-game edukatif yang bisa menaikkan minat kembali para siswa untuk belajar baca tulis. Kemudian di sini juga ada bukti dokumentasinya Pak. Dan di kegiatan 5 adalah saya melakukan post-test. Dari saya melakukan pembelajaran di pojok baca itu, kemudian saya melihat dari situ lagi, kemudian saya membuat post-test untuk semata-mata mengetahui apakah ada peningkatan dari aktualisasi pembelajaran di pojok baca yang saya lakukan. Di sini juga ada bukti fisiknya. Dan di sini ada perbandingan dari awal sebelum anak-anak melakukan aktualisasi dan sesudah melakukan aktualisasi. Di situ ada persentase dari meningkatnya atau tidak meningkatnya dari aktualisasi yang saya lakukan selama 1 bulan di OPD masing-masing. Kemudian di sini ada kesimpulan dari semua
laporan saya adalah di kegiatan Kabupaten Pojok Baca ini sangat efektif dalam upaya meningkatkan minat belajar baca tulis pada siswa kelas 1 dengan menciptakan suasana kelas yang menarik. Dengan sendirinya akan menumbuhkan semangat dan minat belajar pada siswa itu sendiri sehingga aktualisasi yang dilakukan bisa berjalan sesuai target yang direncanakan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan aktualisasi pembuatan pojok baca di ruang kelas 1 dilakukan dengan 5 kegiatan dan 5 kegiatan tersebut terdiri dari 18 tahapan kegiatan yang semuanya dapat direalisasikan secara penuh tanggung jawab sesuai target perencanaan sehingga tujuan dari kegiatan aktualisasi dapat tercapai. Dengan hal ini terbukti dari hasil presentasi data awal sebelum aktualisasi sebagaimana 35% yang belum sepenuhnya mengetahui huruf, 39% yang masih mengeja dan 26% yang sudah bisa membaca lancar. Ini data awal Pak. Kemudian sesudah aktualisasi kami mempresentasikan lagi ada peningkatan 22%. Dengan angka presentasi yaitu 22%, tinggal 22% yang belum sepenuhnya mengetahui huruf, kemudian 35% yang masih mengeja dan 48% sudah bisa membaca lancar. Jadi ada peningkatan 22%. Kemudian manfaat yang peserta dapatkan dari aktualisasi ini, peserta dapat merasakan secara langsung bagaimana manfaat dari tugas dan fungsi yang didasari dengan nilai-nilai dasar ASN sehingga dapat membentuk karakter ASN yang kuat, jujur, adil, disiplin, berintegritas, berinovasi dan bertindak profesional, berkarakter sebagai pelayan publik dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar yaitu nilai dasar berakhlak serta mengetahui kedudukan dan peran ASN, smart ASN, pekerjaan yang dapat menjadi lebih efisien dan efektif karena terbangunnya hubungan kerjasama yang baik antara kepala sekolah, mentor, dan rekan guru sehingga menghasilkan siswa yang lebih berkualitas. Terima kasih Pak. Terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Ibu Rifka. Silakan duduk kembali. Berikut kami persilakan Ibu Nispa Asmidi selaku mentor untuk memberikan penjelasan tambahan terkait kegiatan aktualisasi selama sebulan di sekolah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi aktualisasi secara klasikal. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman termasuk kita semua sebagai pengikutnya. Yang terhormat Bapak Umuji, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Irfan Sadat Alina S. Kom MSI. Yang terhormat selaku kos, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA. Saya selaku mentor mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sangat mulia ini bisa mendampingi secara langsung kegiatan peserta dalam rangka evaluasi aktualisasi secara klasikal. Dalam kegiatan aktualisasi peserta di sekolah, saya melihat secara langsung bahwa peserta sangat mampu menerapkan rancangan kegiatan aktualisasi di sekolah, dan saya sebagai mentor sangat mendukung apa kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Rifka dengan rancangan kegiatan aktualisasi berjudul Upaya Peningkatan Minat Belajar Baca Tulis Melalui Pojok Baca pada Siswa Kelas 1 SDN Taufa. Peserta melaksanakan rancangan kegiatan aktualisasi peserta dari tahap ke tahap tidak lepas dari penerapan nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama secara berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif dan kolaboratif. Ya, melihat perkembangan yang dilaksanakan oleh peserta sebelum melaksanakan
kegiatan aktualisasi siswa yang ada di SDN Taubah tersebut, khususnya kelas 1, saya melihat sangat memprihatinkan mengenai baca tulisnya. Itu sangat memprihatinkan. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan dengan strategi yang dilaksanakan oleh Ibu Rifka melalui pojok baca, alhamdulillah ada perubahan. Sebelumnya itu masih 26% yang bisa membaca, 35% itu sama sekali belum bisa membaca, kemudian 39% itu baru mengeja, Pak. Alhamdulillah dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Rifka, alhamdulillah sudah ada perubahan, sudah mencapai